Fu mendatangi suatu garis waktu di momen pertarungan akhir Gohan melawan Cell. Fu menyaksikan pertarungan tersebut bersama Great Saiyan Man, yang sepertinya ia siapkan untuk membantu rencananya kali ini. Dalam cerita asli, Great Saiyan Man ini adalah penyamaran yang Gohan gunakan untuk menjadi pahlawan di kota. Di Timeless, Konoha mengungkap ada dua orang yang muncul sebagai Great Saiyan Man di kota Konton. Konoha menugaskan Trunks dan Kagura untuk menginvestigasi dua orang Great Saiyan Man tersebut. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul salah satunya. Ia masuk ke sebuah retakan waktu yang baru saja terbuka. Trunks lalu pergi ke rumah Mr. Satan untuk bertemu versi Great Saiyan Man di sana. Sementara Kagura menyusul Great Saiyan Man yang satu lagi masuk ke retakan waktu. Retakan waktu tersebut mengantarkan Kagura ke momen pertarungan Gohan melawan Cell. Di sana juga sudah ada Fu. Saat ini Fu sedang mempersiapkan arena untuk menjalankan rencana yang ia sebut eksperimen pahlawan. Namun para pahlawan yang Fu siapkan untuk eksperimennya malah menghilang dari sana. Fu akan mencari para pahlawan yang ia siapkan itu, sementara Kagura membantu Gohan melawan Cell yang diperkuat energi gelap. Am I coming in clear? I just got back from Mr. Satan's house. Trunks mengabarkan dari rumah Mr. Satan bahwa Great Saiyan Man yang ia temui di sana sepertinya memang yang asli. Berarti Great Saiyan Man yang masuk ke retakan waktu adalah yang palsu. Di tengah pertarungan Kagura dan Gohan melawan Cell, Fu akhirnya kembali ke sana dengan membawa Great Saiyan Man. And Defender of Justice, the Great Saiyan Man is here! Fu memerintahkan Great Saiyan Man membantu Gohan dan Kagura melawan Cell. Cell yang telah memiliki kekuatan Time Breaker ini sangat kuat. Meski sudah dikeroyok dan tumbang, ia mampu bangkit. Di tengah pertarungan, tak diduga-duga, dua android Gamma 1 dan Gamma 2 muncul. Mereka berdua ternyata juga merupakan pahlawan yang Fu jadikan bahan eksperimennya, sama seperti Great Saiyan Man. Gamma 1 dan Gamma 2 tiba di sana melalui retakan waktu untuk membantu melawan Cell. Singkat cerita, trio pahlawan Great Saiyan Man, Gamma 1, dan Gamma 2 berhasil mengalahkan Cell. Evil must be punished. In the name of justice, we will defeat you! That's what we do! We're superheroes! This is it! You're finished! We did it! Fu merasa puas dengan hasil eksperimennya kali ini karena ia mendapatkan energi yang cukup banyak dari akhir pertarungan. Ia kemudian mereset garis waktu ini menjadi sedia kala sesuai sejarah aslinya. Fu lalu pergi dari sana. Kagura kembali ke Timeless dengan memberikan laporan terkait tujuan Fu yang bereksperimen dengan para pahlawan. Konoha sedikit penasaran dengan jenis retakan waktu yang Fu gunakan untuk mendatangkan Gamma 1 dan Gamma 2 karena ia merasa ada yang berbeda dari retakan waktu tersebut. That's enough! What, finished already? We're just getting to the good part! This is incredible! Just look at all this data! Fu ternyata telah bekerja sama dengan seorang wanita yang merupakan Android 21 serta Android 16, Gamma 1 dan Gamma 2 bersama pencipta mereka yaitu Dr. Hedo yang Fu hubungi melalui telepon. Konoha menugaskan Kagura untuk mengawasi pergerakan Fu bersama Android 16, Gamma 1 dan Gamma 2. Kagura menemukan mereka sedang menuju kota barat. Selain Kagura, Piccolo dan Gohan juga mengawasi pergerakan mereka. Can't just tell me to follow you without an explanation? What's wrong? Damn, they found us. What is that? I'll fill you in later. Take a look over there, Gohan. Belum terlalu lama mereka mengawasi gerak-gerik Fu CS, Piccolo, Gohan, dan Kagura malah ketahuan dan terpaksa bertarung melawan Android 16, Gamma 1, dan Gamma 2. Di mana di sejarah sesungguhnya, Gohan dan Piccolo seharusnya belum berinteraksi dengan duo Gamma seawal ini. Konoha mengatakan Android 21 seharusnya tidak ada di garis waktu ini. Entah bagaimana ia bisa muncul di sini. Singkat cerita, Gamma 1 dan Gamma 2 yang sebenarnya sudah berhasil ditumbangkan, mereka mampu bangkit dengan energi gelap yang Fu berikan. Piccolo yang kesulitan menandingi Gamma 2 tiba-tiba membangkitkan kekuatan baru.
Shenron really went the extra mile with that wish. Ia masuk ke mode orange yang membuat tubuhnya menjadi lebih besar dan kekar. Pada akhirnya duo Gamma berhasil dikalahkan. Our apologies, Dr. Hedo. Mereka pun menyadari bahwa Gohan, Piccolo, dan Kagura bukan penjahat yang perlu mereka basmi sebagai pahlawan. Pasca pertarungan, Dr. Hedo dan Android 21 yang berada di markas berada dalam bahaya. Tank yang menampung Cellmax meledak. Monster tersebut aktif secara tidak disengaja. Fu, Android 16, Gamma 1, Gamma 2, Gohan, Piccolo, dan Kagura kemudian pergi untuk bersama-sama menghadapi amukan Cellmax. So that's Cellmax. He's huge. Dr. Hedo meminta Android 16 bersama duo Gamma untuk mundur terlebih dahulu agar mereka bisa memulihkan diri pasca pertarungan sebelumnya. Meninggalkan Fu, Gohan, Piccolo, dan Kagura yang masih berjibaku dengan raksasa Cellmax. Cellmax terlalu kuat, bahkan sampai Android 21 turut membantu mereka melawannya. I'm helping the others fight this monster. Namun mereka masih tidak mampu mengatasi amukan monster tersebut. Android 16 memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri di kepala Cellmax. Namun usahanya itu sia-sia. Cellmax masih mampu bertahan. This is my primary objective. I do not belong in this timeline. I enjoyed the time I spent. Begitu pula dengan Piccolo yang Cell tumbangkan dengan pijakannya. Melihat Piccolo yang tergeletak tak berdaya telah diinjak Cellmax, Gohan mengamuk kemudian masuk ke mode Beast untuk pertama kali. Maka dimulailah pertarungan akhir. Beast Gohan, Fu, Android 21, dan Gamma 1 melawan Cellmax. Piccolo juga telah kembali bangkit setelah diberikan kacang senzu oleh Fu. Singkat cerita, kombinasi makan Kosapo dari Beast Gohan dan Orange Piccolo akhirnya berhasil mengalahkan Cellmax dengan menembus kepalanya. Let's make this attack count, Gohan! Special Beam Cannon! Android 16 protected us. Just like back then, he sacrificed himself. He was no ordinary hero. He was a superhero. I want to follow Android 16's example and protect those I care about. Dr. Fu's late. He said he would take care of cleanup. Fu diam-diam merencanakan eksperimen lain setelah kejadian ini. Ia merasa perlu mencoba kesempatan kedua setelah eksperimennya kali ini dia anggap gagal. Entah apa rencananya. Dengan kekalahan Cellmax, maka sejarah di garis waktu ini kembali ke jalurnya. Kagura kemudian kembali ke Timeless. Bentar, jadi Great Saiyan Man yang satunya itu siapa? DLC Hero of Justice ini memiliki cerita alternatif, di mana sebenarnya pemain bisa memilih antara Android 16 atau Gamma 2 yang mengorbankan diri untuk menghentikan Cellmax. Di alternatif cerita pengorbanan yang dilakukan Gamma 2, Gohan tidak masuk ke mode Beast karena Piccolo tidak menjadi korban pijakan Cellmax. Akhir ceritanya tetap sama dengan kekalahan Cellmax. Namun yang mengalahkan Cellmax adalah Android 21, Android 16, dan Gamma 1 yang melakukan serangan kombinasi. Good attitude. It's now or never! Hit him with all we've got! Plot pengorbanan Gamma 2 ini sesuai dengan cerita di filmnya, di mana Gamma 2 juga mengorbankan diri untuk menghentikan Cellmax. Meski memiliki beberapa perbedaan cerita, seperti Gohan yang tetap masuk ke mode Beast.
sebelum videonya selesai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Rusdinur01, Zarlit, dan Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terima kasih juga buat Les, Reno EG, Zoe, dan Gamerstar120 yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau nama akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain, seperti akses ke video baru lebih awal, polling khusus member, badge khusus member, dan keuntungan khusus member lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!